Oke, cek suaraku kedengeran kan? Aman? Masuk mas. Aman. Oke, Masuk. sengaja. Oke, udah kelihatan semua kan? Share screen-nya. Oke, kalian kita bahas dari oh sebelumnya aku masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Firza Fatir Rahman, salah satu perwakilan yang bakal sedikit ngejelasin terkait dengan uh, UAS tahun lalu. Kita pakai yang 2021. Oke. Oke, di sini buat soalnya udah 4 tahun lalu. Jadi kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini eh, dia tuh kayak suruh lengkapin buat tabel-tabel dari metode, tujuan, algoritma, jenis data sampai ke contoh aplikasinya. Jadi di sini aku udah buat eh, jawaban soalnya. Paling kita bahas sedikit aja karena memang hanya sedikit jawabannya. Jadi kita langsung aja. Buat metode yang pertama di sini kan kayak dikasih clue gitu kan dari soalnya. Yang pertama di sini dia ada customer segmentation di bagian 11. Sini. Nah, kalau misalkan ada contoh aplikasi dari customer segmentation berarti dia masuk ke dalam clustering yang dimana di clustering sendiri itu kan merupakan pengelompokan. Jadi metode yang pertama di sini yaitu metode clustering. Nah, yang kedua juga yang bagian B di sini ada clue yaitu tujuan yang dimana membangun model untuk memprediksi kelas data baru. Nah, kita cari tujuan mana dari metode data mining tersebut yang dimana tujuan tersebut itu membangun model untuk memprediksi kelas baru dari suatu data kayak gitu. Berarti yang memprediksi eh, itu kan masuk ke dalam metode klasifikasi, yang dimana metode klasifikasi itu dia itu bertujuan untuk membangun suatu model yang nanti bakal dilakukan prediksi ke depannya, kayak gitu. Jadi yang B ini merupakan klasifikasi. Nah, yang terakhir di sini ada clue lagi, algoritma a priori. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kalau misalkan algoritma a priori itu merupakan salah satu algoritma yang dipakai di ARMBA. Jadi, kita lanjut aja ke penjelasan seterusnya. Oke, di sini ada jawaban yang udah aku buat. Jadi, buat yang pertama, itu tadi udah jelas bahwa metode yang pertama itu ada metode cluster, yang kedua klasifikasi, yang terakhir yaitu ARMBA. Oke, kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu tujuan. Nah, kalau di cluster sendiri, itu cluster itu merupakan pengelompokan. Pengertian dari cluster itu kan pengelompokan. Jadi, eh, kalau based on praktikum, itu ada dua tujuan. Yang pertama tujuan utama yaitu untuk memisahkan suatu himpunan objek menjadi dua kelompok atau lebih berdasarkan kesamaan karakteristik khusus yang dimilikinya. Untuk tujuan khususnya sendiri yaitu penyederhanaan data, kemudian ada identifikasi hubungan dan juga pemilihan pada pengelompokan variabel kayak gitu. Tapi kalau based on PPT yang dikirim mungkin di kelas masing-masing ada PPT-nya itu di tujuan clustering, dia itu bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkan dengan kelompok-kelompok lain yang berjauhan dalam suatu ruangan. Jadi intinya mungkin ini bisa subjektif ya. Kata-katanya itu bisa dirangkai sama kalian sendiri. Intinya kalau misalkan clustering itu dia bertujuan untuk melakukan pengelompokan dari sejumlah data kayak gitu ya, nanti datanya tersebut akan diimplementasikan kayak gitu. Lanjut, kita ke klasifikasi. Tujuan dari klasifikasi tadi kan udah dikasih clue, yaitu membangun model untuk memprediksi kelas data yang baru.
Dan yang kedua, yaitu mengelompokkan data menjadi kategori atau kelas yang berbeda berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Kayak gitu. Kalau berdasarkan dengan eh, PPT yang dikasih, itu klasifikasi sendiri itu bertujuan untuk memetakan satu titik data ke dalam satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi intinya, kalian bisa rangkai lagi katanya, inti-intinya klasifikasi itu bertujuan untuk membangun suatu model yang nanti model tersebut itu bakal dilakukan sebuah prediksi ke kelas data yang baru. Kayak gitu. Jadi nanti di tahapan klasifikasi kan ada tiga, nanti ada lagi tuh soalnya. Intinya nanti bakal awalannya itu membangun suatu model yang nanti data-datanya tersebut kan diklasifikasi ada dua. Pembagian data ada data training maupun ada data testing. Nah, nanti data-data tersebut dilakukan pengujian. Setelah dilakukan pengujian menggunakan algoritma klasifikasi, nanti akan dilakukan prediksi atau bakal dilakukan data-data atau rule yang udah kita dapat dari pengujian data tersebut itu bakal kita lakukan prediksi ke kelas data yang barunya. Kayak gitu inti dari tujuan klasifikasinya. Lanjut yang terakhir ada ARMBA. Tujuan dari ARMBA sendiri kita udah tahu yang udah jelasin di praktikum. ARMBA sendiri itu bertujuan untuk menemukan aturan-aturan atau pola asosiasi di antara item-item dari himpunan dari himpunan data yang besar dalam basis data transaksi. Kayak gitu. Jadi kita bakalan menemukan nih eh, data-data atau himpunan atau pola asosiasi dari suatu kumpulan data transaksi dari tiap-tiap transaksi si customernya. Kayak gitu intinya. Yang kedua itu untuk menemukan mana atribut yang akan dapat dibeli atau didapatkan secara bersamaan. Nanti kan kita bakal dapat melalui pengolahan RMBA, kita bakal dapat eh, kayak mana sih atribut atau item-item yang bakal terbeli secara bersamaan kayak gitu intinya. Nanti bisa ini secara subjektif sebenarnya udah bisa buat menjawab, cuman inti-intinya kalau cluster itu jangan tinggalin kata-kata pengelompokan. Kalau klasifikasi itu untuk membangun suatu model yang bakalan dilakukan prediksi ke data yang baru. Gimana? Tadinya tadi? Oke, lanjut. Kalau ARMBA itu kita bakal tujuannya untuk menemukan aturan atau pola asosiasinya. Kayak gitu intinya. Lanjut ke algoritma. Algoritma yang dipakai di cluster seperti yang udah dijelasin pas praktikum, itu ada K-mean clustering dan juga hierarchical clustering dan masih banyak lagi. Untuk klasifikasi itu ada decision tree, kemudian ada rule based dan neural network. Yang di ARMBA itu ada a priori dan juga FB growth. Nah, untuk jenis datanya sendiri itu untuk data clustering sendiri itu kita pakai data numerik dan data kategorikal. Dan masih banyak sebenarnya data-data lain, tapi ini mungkin salah satu contoh dari jenis data clusternya. Gitu. Nah, di data numerik itu kan tipe data yang mengandung suatu nilai numerik atau angkanya. Kayak gitu. Nah, di data numerik ini itu di data numerik ini itu bakal dibagi ada kategori-kategorinya. Jadi kategori data numerik itu ada dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang di mana data kontinu itu adalah data yang nilainya itu bisa berubah kalau data kontinu. Jadi kayak misal kalau data kontinu tuh contohnya kayak misalkan tinggi badan. Nah, nggak mungkin kan tinggi badan misalkan dari awal tiba-tiba udah segitu ya tetap segitu. Kayak gitu. Nggak mungkin. Pasti kan ada pertambahan atau pengurangan mungkin. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan data diskrit itu data yang memiliki nilai yang terbatas pada bilangan eh, bulat. Jadi kayak misalkan gimana ya? Kayak misalkan bilangannya tuh atau datanya tuh bilangan bulat kayak gitu. Jadi pasti data diskrit itu bilangannya bulat.
kayak nggak mungkin ada komanya. Kayak misalkan contoh jumlah karyawan dari suatu perusahaan jumlah karyawannya 11, ya udah 11 aja, nggak bakal ada 11 koma berapa, kecuali yang continue. Continue tadi kan dia bakal eh, kayak continue, kayak berkelanjutan. Kayak misalkan contoh lagi selain tadi tinggi badan berarti apa ya? Kayak pendapatan deh, pendapatan per tahun itu masuk ke data kontinu. Yang dimana kan pendapatan per tahun tuh nggak mungkin bilangan bulat kan, nggak mungkin, mungkin aja bilangan bulat, tapi kan ada beberapa yang nggak termasuk ke bilangan bulat. Misalkan ada 12.500.000 untuk pendapatan per bulannya. Nah itu kan ada itu kan 12.500.000 itu bukan termasuk ke bilangan bulat, yaitu. Nah, lanjut ke contoh yang kedua yaitu data kategorikal. Data kategorikal itu kayak data yang menggambarkan kategori atau kelompoknya. Nah, biasanya eh, kategorikal itu biasanya tuh bersifat deskriptif maupun kualitatif, kayak gitu. Dan juga kalau data kategorikal tuh kayak dia sifatnya itu tidak dapat diukur. Kalau misalkan di numerik itu kan dia bisa diukur kan. Kalau di kategorikal itu kita nggak bisa ngukur datanya, kayak gitu. Contohnya kayak gimana ya? Kayak misal eh, kalau misalkan kategori tuh di sini kan eh, kategorikal tuh bakal dibagi, ada contoh kategorinya lagi. Yang pertama ada nominal dan ada ordinal. Nah, kalau buat nominal sendiri kalian udah belajar statistika. Jadi pasti tahu kalau misalkan nominal itu adalah nilai atau nilai-nilai label atau nama untuk mengidentifikasikan sebuah atau suatu kelompok atau kategori tertentu. Kayak gitu. Misalkan eh, ini contoh dari nominal. Kayak misalkan dari segi warna. Misalkan ada warna biru, warna apa lagi merah, kemudian warna hitam. Itu kan nanti kayak kita misalkan bahwa warna hitam itu masuk ke kategori satu, warna biru masuk kategori dua, dan selanjutnya kayak gitu. Nah, lanjut ke kategori dari kategorikal yang kedua yaitu ordinal. Kalau misalkan ordinal itu, kalau tadi kan nominal, nominal itu kayak dia nggak ngurut. Kalau misalkan ordinal itu dia ngurut. Kayak misal contohnya tingkat kepuasan deh. Misalkan tingkat kepuasan suatu pelanggan itu kan bakalan kayak berurutan. Kayak misalkan sangat puas, kemudian puas aja, dan tidak puas. Kayak gitu. Nah, nanti bisa kita masukin ke kategorinya. Misalkan puas masuk ke kategori satu, sangat puas kategori 2, dan selanjutnya. Kayak gitu. Lanjut untuk jenis data yang klasifikasi. Itu sama dengan jenis data di cluster. Jadi kita langsung aja masuk ke ARMBA. Kalau misalkan di ARMBA itu kita pakai data transaksional dan data kategorikal. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini mungkin contohnya aja, contoh datanya aja. Yang pertama tuh ada data kategorikal yang tadi udah jelasin, dan ada data transaksional. Yang dimana data transaksional itu jenis data yang dimana itu merekam kejadian atau transaksi individual atau customernya dalam suatu sistem atau prosesnya. Kayak gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang kemarin responsi ditanya data apa aja yang diperlukan di RMBA. Nah, data transaksional itu yang digunakan, yang diambil nantinya untuk melakukan pengolahan pengolahan ARMBE, itu kita ngambil eh, customer atau nama customernya mungkin, kemudian ordernya dan itemnya yang kita ambil, kayak gitu dari si data transaksionalnya itu, kayak gitu. Lanjut ke contoh aplikasi. Nah, kalau untuk contoh aplikasinya sendiri untuk cluster itu yang seperti udah dijelasin mungkin di kelas dosen maupun praktikum, itu intinya kalau misalkan cluster, contoh yang paling umumnya itu adalah customer segmentation, kayak gitu, yang dimana kita bakal eh, mengkategorikan atau mengsegmenkan si customer-customernya, kayak gitu. Kemudian ada memahami perilaku konsumen, kemudian mengetahui pasar yang
dituju dan juga mengenali peluang produk. Contoh memahami perilaku konsumen deh, kayak misalkan kita gimana? Siapa tuh? Ada yang mau tanyain? Kalau misalkan ada yang mau tanyain langsung bilang aja ya. Oke. Dilanjut misalkan di memahami perilaku konsumen. Itu kayak misalkan kita jualan nasi goreng deh. Nah, kita ada jenis-jenis yang kita jual itu ada misalkan nasi goreng, kemudian ada kue tiaw, ada mie nyemek kayak gitu. Nah, nanti kita ngambil sebuah sampel dari customer kita. Nah, kita bakal melakukan pengolahan menggunakan metode cluster. Nanti kita bakal tahu nih si customer-customer kita nih milih apa sih kayak gitu. Jadi misalkan kita lakukan metode cluster terus kita dapat ternyata pas kita lihat cluster kita atau segmen kita atau customer-customer kita itu banyak yang memilih nasi goreng dibandingkan yang lain. Nah, dari output tersebut kita bakal bisa memperkirakan misalkan ternyata banyak kan nasi goreng nih. Jadi kita mungkin kayak mengurangi bahan-bahan yang lain dan memperbanyak bahan untuk produksi si nasi gorengnya aja kayak gitu. Lanjut ke klasifikasi. Yang pertama ada contoh pengaplikasiannya yaitu diagnosis penyakit. Nah, contohnya misalkan apa diagnosis penyakit? Misalkan si COVID deh. Misalkan ada orang pengen tahu nih dia kena COVID atau enggak dengan beberapa atribut atau variabelnya. Misalkan ada variabel pilek, terus ada variabel batuk, habis itu ada demam, kayak gitu. Nah, nanti dari awal kita bakal cari menggunakan klasifikasi atau menggunakan decision tree. Nanti kita bakal tahu root node-nya yang mana. Nanti dari root node tersebut kita bakal eh, ngecek lagi menggunakan algoritma klasifikasi. Habis itu kayak misalkan ternyata satu orang atau si pasien ini ternyata dia terdiagnosis dia terkena penyakit pilek. Terus setelah dicek lagi apakah dia terkena penyakit batuk, ternyata iya. Habis itu dicek lagi apakah dia kena demam, ternyata iya. Berarti hasil akhir atau keputusan akhir atau labelnya itu didiagnosis bahwa si pasien tersebut itu terkena penyakit COVID kayak gitu. Intinya klasifikasi itu dia pakai if then rule kayak gitu. Sama dengan ARMBA, ARMBA juga sama pakai konsep if then rule. Nah, yang terakhir contoh pengaplikasian dari ARMBA yang pertama itu membuat sistem rekomendasi pada e-commerce, kemudian membuat katalog belanja dan mengatur layout toko. Pasti teman-teman udah pada tahu juga buat contoh pengaplikasiannya kayak misalkan untuk membuat katalog deh dari hasil si ARMBA dari hasilnya kita kan bakal tahu nih pola asosiasinya yang tadi udah dimasukin di tujuan. Pola asosiasi sama kita bakal tahu atribut atau item mana yang bakal terbeli secara bersamaan kayak gitu. Nah, nanti atribut produk-produk atau item-item tersebut kita bisa lakukan suatu eh, gimana kayak penggabungan antara entah item yang terbeli secara bersamaan yang paling sering mana, terus yang kurang terbeli dengan yang sering terbeli bisa bisa dijadikan satu buah bundling dan lain-lain kayak gitu. Intinya di ARMBA kita eh, yang didapat di ARMBA kita bisa nyari tahu eh, produk mana yang sering terbeli, produk mana yang jarang terbeli, dan produk mana yang terbeli secara bersamaan. Kayak gitu intinya. Kayak paling itu aja. Ya, paling itu aja buat nomor satu. Sebelum masuk ke nomor dua, ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kurang jelas? Aman? Oke, aman semua ya. Oke, lanjut ke nomor dua. Nah, di sini eh, untuk nomor dua, pertanyaannya yang pertama untuk jelaskan tiga tahapan dari klasifikasi. Yang kedua, bagaimana cara kita menentukan jumlah klaster pada ketika kita menggunakan aglomeratif.
Kayak gitu. Balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, yang A, itu kan jelaskan 3 tahap dalam klasifikasi. Yang tadi juga sempat disinggung pas di tujuan klasifikasi. Jadi intinya untuk 3 tahapan dalam klasifikasi yaitu membangun model klasifikasi, kemudian menguji model klasifikasi dan memprediksi data baru yang belum memiliki label. Nah, tahapan yang pertama yaitu membangun model klasifikasi. Di sini itu di membangun model klasifikasi itu digunakan data pembagian data yang ada di klasifikasi yaitu data data training dan data testing. Nah, di sini tuh di membangun model klasifikasi itu dipakai dua data tersebut. Kemudian di sini di tahapan yang kedua yang menguji model klasifikasi, di sini kita melakukan uji dari data testing maupun data training, kita lakukan menguji. Pakai apa? Pakai algoritma klasifikasi. Nanti dari data training tersebut kita lakukan pengujian menggunakan algoritma klasifikasi. Nanti output yang didapat dari hasil pengujian model klasifikasi atau algoritma klasifikasi itu bakal dihasilkan sebuah rule atau aturan kayak gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan yang ketiga yaitu memprediksi. Nah, dari aturan atau rule yang kita dapat di tahapan kedua di menguji model klasifikasi, itu bakal kita eh, kayak kita pakai lah rule tersebut buat melakukan prediksi data baru yang belum memiliki labelnya. Kayak gitu. Lanjut ke nomor 2. Di sini kan bagaimana cara untuk menentukan jumlah klaster ketika menggunakan aglomeratif. Nah, intinya, aglomeratif itu masuk ke dalam metode hierarki. Kan klaster dibagi dua, pembagian data klaster. Ada hierarki, ada non-hierarki. Dan terus mungkin perbedaan-perbedaan antara hierarki, kalau misalkan hierarki itu kan kita udah, belum, sorry. Kalau hierarki itu kan kita belum nentuin jumlah klaster yang bakal terbentuk berapa. Kayak gitu. Kalau misalkan non hierarki itu kita udah tahu nih jumlah klaster yang bakal kita buat itu berapa. Kita yang nentuin sendiri. Kayak gitu. Jadi untuk menentukan jumlah klaster dengan menggunakan metode aglomeratif itu kita pakai yang namanya dendrogram yang udah dijelasin juga. Yang dimana nanti jumlah klaster itu ditetapkan dengan cara atau menggunakan cut off, metode cut off yang dimana metode cut off itu untuk menentukan sejauh mana cabang tersebut akan dipotong atau dilakukan eh, ya akan dilakukan di apa namanya kayak dipotong dan dapat mempengaruhi jumlah klaster dan ukuran klaster yang akan terbentuk kayak gitu. Nah, kita balik lagi. Di sini kan dia minta ketika kita menggunakan metode aglomeratif. Nah, di metode metode hierarki itu kan dibagi lagi kan menjadi dua, ada aglomeratif, ada juga divisif. Yang dimana kalau misalkan aglomeratif itu kita mengelompokkan objek berdasarkan dengan kesamaannya. Jadi bakal dilakukan pengelompokan dari satu titik ke sebuah klaster yang besar. Kayak gitu. Mungkin contoh di aglomeratif itu kan dia mulai dari satu titik. Kita misalkan si titik-titik ini si A di sini nih. Si A, si B, si C, si D, si E. Ini merupakan titik-titik awalannya atau si data-datanya. Kayak gitu. Nah, nanti kita misalkan pakai logika, pakai contoh apa ya? Misalkan kita ambil sampel mahasiswa dari kelas A di mata kuliah AKDM. Misalkan si A dan si B, eh, sorry, mungkin jelasin dulu. Mungkin ada kategori untuk nilai dari AKDM. Yang pertama ada rendah, mungkin ada rendah, terus ada sedang, ada tinggi. Kayak gitu. Nah, pas dicek, dilakukan pengecekan, si A itu dia masuk ke kategori rendah. Terus si B masuk ke kategori rendah, si C itu masuk kategori sedang, si D dan si E juga masuk kategori sedang. Kita misalkan seperti itu. Nah, nanti kita cek, kita kan udah melakukan pengecekan nih. Ternyata mereka masuk ke kategori-kategori yang udah disebutin tadi.
Nah, pas kita cek, ternyata dia nih sama. Si A dan si B ini, dia kan rendah dua-duanya nih. Nah, dia bakal melakukan sebuah pengelompokan, bakal menjadi sebuah klaster di sini. Nah, nanti dia bakal bergabung menjadi klaster A dan B. Kayak gitu. Nah, setelah dia bergabung, dia bakal dicek lagi datanya. Ternyata pas dicek, dia masuk ke kategori sedang. Misalkan, dia masuk ke kategori sedang. Nah, dicek lagi keseluruhan. Ternyata kan si C tadi, itu dia masuk ke kategori sedang kan. Jadi dia bakalan bergabung di klaster yang selanjutnya. Nah, nanti si A, B yang udah bergabung, yang udah masuk ke kategori sedang, dia bakal bergabung dengan C. Jadi, A, B, dan C akan bergabung atau menggabungkan sebuah kelompok menjadi sebuah klaster. Kayak gitu. Nah, pas dicek lagi, A, B, C ini dia tiba-tiba masuk ke kategori tinggi. Nah, kita cek yang lain. Si D sama si E kan dia masuk ke kategori sedang kan? Kita misalkan, nah dia bakal bergabung di klaster yang selanjutnya menjadi kelompok D dan E. Nah, di sini ternyata pas dicek, dia juga masuk ke kategori tinggi. Kita misalkan seperti itu. Nah, setelah ini dicek, ternyata dua klaster tersebut itu kategorinya sama, dia bakal mengerucut lagi ke dalam klaster yang lebih besar. Kayak gitu intinya dari aglomeratif. Jadi, aglomeratif sendiri itu adalah pengelompokan objek berdasarkan dengan kesamaannya. Jadi kalau misalkan sama dia bakal bergabung, kemudian dicek lagi sama bakal bergabung dan seterusnya sampai ke menjadi sebuah klaster yang lebih besar. Nah, selanjutnya di divisif. Dari divisif ini kebalikannya, dia mulai dari suatu klaster yang besar menjadi suatu objek atau data yang lebih kecil. Dan dia kebalikannya, kalau misalkan di aglomeratif itu kan kita kelompokkan berdasarkan kesamaannya. Kalau misalkan di divisif itu kita kelompokkan berdasarkan ketidaksamaannya. Jadi dia bakal dari kelompok atau klaster yang lebih besar di sini itu bakal terpencar lagi menjadi sebuah data-data atau klaster yang lebih kecil kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain buat soal nomor 2? Nggak ada? Masih Igo kan? Masih Igo? Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 di sini kita ada di sini kan. Nah, di sini kan ada eh, data transaksi nih. Ada 7 data transaksi. Di sini yang diminta adalah hitunglah nilai support dan hitung nilai confidence-nya. Oke, lanjut aja kita masuk. Nah, di sini dia minta, di sini kan udah ada aturannya nih, udah ada rule-nya yang terbentuk atau udah ada polanya. Yang dimana kalau misalkan nilai support kita bakal nyari yang minyak goreng dan telur. Kalau confident kita pakai rule minyak goreng telur dan roti. Kayak gitu. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, oh ini dulu deh, jelasin. Kalau misalkan, kalau misalkan support, kita kan mencari support dan juga confident. Kalau misalkan, kalau misalkan support, support sendiri itu kan merupakan nilai penunjang untuk mengetahui persentase atau probabilitas kombinasi item yang sering muncul, ya kan? Jadi kita bakal mencari tahu si minyak goreng dan juga telur, persentase atau probabilitas terbelinya di 7 transaksi ini, itu ada berapa persen sih? Kayak gitu. Nah, yang kedua, kita cari confidence-nya. Confidence sendiri itu merupakan tingkat kepercayaan untuk melihat persentase atau probabilitas item yang akan dibeli secara bersamaan. Jadi kita bakal cari tahu di sini aturannya kan ada minyak goreng dan juga telur, maka akan terbeli roti. Jadi kita bakal cari jumlah transaksi si minyak goreng dan juga telur dulu.
minyak goreng, telur, dan juga roti di dalam transaksinya. Kemudian kita bagi dengan eh, si aturan pertamanya, yaitu minyak goreng dan juga telur. Kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke support. Tadi aturan support, kita pakai rule minyak goreng dan telur. Jadi hal pertama yang kita harus cari untuk rumusnya, yaitu kan jumlah transaksi yang memuat A dan B, kemudian dibagi dengan total jumlah transaksi. Jadi kita cari jumlah transaksi yang memuat A dan B, yaitu minyak goreng dan telur, itu ada berapa di dalam transaksinya. Nah, di sini itu ada di transaksi satu minyak goreng dan telur, terus ada di transaksi 4 dan ada di transaksi 7, ya kan? Berarti kita tuliskan 3. Oke, berarti untuk minyak goreng dan telur itu ada 3 transaksi yang ada dalam database transaksinya. Kayak gitu. Nah, setelah itu apa? Itu kan dibagi dengan total jumlah transaksi. Total jumlah transaksinya tadi ada 7. Berarti kita masukkan 7 di jumlah total transaksi. Oke, di sini. Oke. Nah, jadi kita dapat dari support yang ada di aturan atau pola minyak goreng dan juga telur, kita dapat nilai support yaitu sebesar 0,43, yang dimana didapetin dari jumlah transaksi si minyak goreng dan juga telur dibagi dengan jumlah total transaksinya, yaitu kita dapat 0,43. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita cari nilai confidence. Nah, nilai confidence di sini rumusnya kan jumlah transaksi yang memuat A dan B dibagi dengan probabilitas transaksi yang memuat A. Nah, di sini kita masukin dulu, kita cari dulu. Berarti kan jumlah transaksi yang memuat A dan B, berarti kita yang memuat A dan B tadi di sini aturannya adalah minyak goreng dan telur bakal terbeli roti. Jadi kita bakal cari mana sih transaksi, berapa banyak transaksi yang memuat minyak goreng, telur, dan juga roti. Di sini ada di transaksi satu, bukan, di transaksi 4 dan transaksi 7. Nah, ini jumlah transaksi yang memuat minyak goreng, telur, dan juga roti itu ada 2. Kita masukin 2. Kemudian dibagi dengan jumlah transaksi yang memuat minyak goreng dan juga telur. Sorry, yang ini. Probabilitas terbalik. Nah, oke. Nah, jumlah transaksi yang memuat minyak goreng dan juga telur itu kita cari lagi. Di sini kan udah ketemu nih jumlah transaksi yang memuat minyak goreng dan telur tadi ada 3. Jadi kita masukin, kita bagi eh, 2 dibagi dengan 3 kita dapetin 0,67 kayak gitu. Mungkin sekalian aja buat cari perhitungan lift ratio walaupun nggak diminta, tapi kan kita udah punya rule confidence yang dimana di sini udah jelas minyak goreng, telur, dan bakal terbeli roti. Jadi mungkin aku tambahin karena nggak ada lift ratio, aku tambahin aja lift rasionya. Di sini untuk lift ratio sendiri itu kan merupakan nilai eh, yang menunjukkan kevalitan dari suatu pola yang terbentuk. Di sini kan polanya udah jelas minyak goreng dan telur bakal terbeli roti. Itu polanya. Nah, kita pengen cari tahu pola tersebut itu valid atau enggak dengan cara mencari lift rasionya. Kalau misalkan lift rasionya lebih dari 1, berarti dia itu dikatakan valid. Kalau misalkan kurang dari 1, berarti dia enggak valid. Gitu. Oke. Di sini rumusnya yaitu support A irisan B dibagi dengan support A dikali dengan support B. Jadi, untuk support A irisan B itu adalah support yang dimana eh, dari si aturannya, si rule-nya. Rule-nya kan tadi udah jelas tuh minyak goreng, telur, dan roti.
Jadi kita cari dulu nih supportnya. Support dari minyak goreng, telur, dan juga roti. Di sini kita cari hal yang perlu dicari di sini. Oke, untuk mencari nilai support itu sama kayak tadi, jumlah total transaksi ketiga item tersebut itu dibagi dengan jumlah total transaksi. Jadi setelah kita cari di sini kan udah jelas tadi udah kita temuin jumlahnya 2, kemudian dibagi dengan jumlah total transaksi yaitu 7, dapetin 0,29. Nah, untuk support roti sendiri, kita bakal cari lagi jumlah transaksi yang memuat roti itu ada berapa. Nah, di sini aku pengen nanya eh, jumlah yang memuat roti itu ada berapa di data transaksinya. Ada yang mau bantu cariin? Ada berapa? 4 Mas Firza. Ada berapa? Dari 4, lima. 5. 5 Muhammad. 5 Mas. 5, 5. Oke. Nah, di sini udah jelas eh, transaksi yang memuat roti itu ada 5. Jadi kita dapetin 5 dibagi dengan jumlah total transaksi yaitu 7, kita dapat 0,71. Kayak gitu. Terus kita masukin aja. Tadi kita dapat support minyak. Support dari minyak goreng, telur, dan juga susu itu sebesar 0,29, kemudian dibagi dengan nilai support dari minyak goreng dan telur karena pola awalnya itu minyak goreng dan juga telur, kita dapat 0,43, kemudian dikali dengan eh, keputusannya tadi terbeli juga roti, jadi kita cari support dari roti yaitu 0,71, terus kita dapetin nilai leverage rasio 0,48 kayak gitu, yang dimana hasil ini atau berdasarkan dengan leverage rasio didapatkan bahwa dapat disimpulkan bahwa eh, rule yang terbentuk yaitu minyak goreng telur bakalan terbeli roti itu nggak valid. Kenapa? Karena leverage rasionya kurang dari 1. Kayak gitu. Sebelum lanjut ke nomor 4, ada yang mau tanyain? Atau masih ada yang ngomongin? Aturan ini didapat dari mana? Minyak goreng, telur, dan juga roti didapat dari mana? Itu didapat dari si expertnya. Kayak gitu, tergantung si peneliti. Ada yang mau ditanyain? Bisa dilanjut? Mana? Lanjut? Yang support nggak hitung juga. Ah, nih. Yang support nggak hitung juga rotinya. Ah, yang support nggak hitung juga rotinya. Sudah? Iya, yang di support kan sini 5 supportnya. Untuk menghitung jumlah support dari roti, kan kita cari dulu jumlah transaksi yang memuat roti. Ada 5, terus dibagi dengan 7. Kayak gitu. Ale, mau tanyain? Baru dimasukin ke lift rasionya. Lift rasionya dimasukin. 0,71. Kayak gitu. Siapa lu? Oke, nggak ada yang mau tanyain? Lanjut ke nomor 4. Mas Adib, ada yang mau tanyain? Nggak ada. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor yang terakhir. Di sini ada sebuah data yang dimana variabelnya ada usia, jumlah anggota, dan seterusnya. Yang diminta di sini yaitu apa yang bisa Anda lakukan dengan data tersebut, dan yang kedua metode apa yang digunakan. Nah, kita balik ke sini. Oke, di sini kita kan ada data. Nah, kita ada variabel atau atribut di sini usia, jumlah anggota, sampai ke kategori, sampai ke manajemen. Nah, ini tuh termasuk data apa?
Kita bisa lihat di bagian sini, di bagian manajemen, nih, sini, di bagian manajemen stres. Kenapa? Karena di sini hanya terbagi dua kategori, yaitu stres atau tidak. Yang dimana manajemen stres ini itu merupakan label atau kelasnya. Nah, usia, jumlah anggota, keluarga, jenis kelamin, keluhan, sampai ke kategori berat badan, itu merupakan atribut atau variabelnya. Dan di sini untuk normal, kemudian kurus, itu merupakan instansnya. Dan dari usia 62 sampai ke stres, ini merupakan recordnya. Jadi bisa kita bilang data tersebut, data keseluruhan ini, itu merupakan data yang digunakan, yang biasa digunakan untuk klasifikasi. Kayak gitu. Jadi kita asumsikan bahwa si data ini merupakan data untuk melakukan metode klasifikasi. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama yang A, itu apa yang bisa Anda lakukan dengan data tersebut? Kita bisa balik aja. Kalau misalkan apa yang bisa Anda lakukan dengan data tersebut, ini kan metode klasifikasi. Kita balikin aja ke tujuan yang di awal, yang di nomor satu, tujuan dari klasifikasi. Nah, tujuan dari klasifikasi kan untuk menemukan suatu model yang menjelaskan dan membedakan kelas, dan juga buat memprediksi. Jadi kita bisa jawab data yang tertera itu kita bisa gunakan untuk menemukan sekumpulan model yang menjelaskan dan membedakan kelas data sehingga model tersebut itu dapat digunakan untuk melakukan prediksi ke kelas yang belum diketahui pada sebuah objek. Kayak gitu, kita masukin aja tujuan dari si klasifikasinya ke jawaban ini. Kayak gitu. Untuk yang A itu jawabannya sebenarnya subjektif aja. Kalian, kalau menurut aku ya, itu subjektif aja. Kenapa? Karena ini kan dijelasin kayak apa yang bisa Anda lakukan. Jadi intinya dimasukin aja lagi ke tujuannya. Tujuan dari klasifikasi intinya yaitu untuk memprediksi suatu objek dari suatu kelas ke sebuah objek kan. Jadi kata-katanya bisa dirangkai lagi sama teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang kedua, metode apa yang digunakan? Nah, kan udah jelas eh, tadi datanya itu data klasifikasi. Jadi metode apa? Ya metode klasifikasi. Nah, untuk rincinya, karena di sini kan nggak dijelasin kayak ini data apa, mau itu data training atau data prediksi itu nggak dijelasin. Jadi di sini kita kayak ngejelasin aja, baik itu dengan metode simple split maupun cross validation. Kayak gitu. Karena di sini nggak didetailin lagi datanya. Kayak gitu. Intinya yang nomor 4 ini bisa dirangkai lagi kata-katanya ini subjektif sebenarnya jawabannya. Kayak gitu. Sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyain? Karena soalnya juga cuma sedikit dan nggak ada hitungan, yang hitungan cuma di ARMBI aja. Jadi ya cuma sebentar buat penjelasannya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Aman? Mas Royan ada yang mau ditanyain nggak? Oke, nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, mungkin nanti buat Excel-nya sendiri aku bakal kirim ke panitianya. Kayak gitu nanti bakal di-share sama mereka. Kayak gitu mungkin aku kembalikan lagi ke Mbak Selma. Oh, ini ada yang mau tanya. Oke, ada yang mau tanya tiga. Nomor tiga tadi yang membuat muat A dan B itu rotinya sebagai B. Apa enggak diperhitungkan support all? Yang ini. Enggak. Oke, mau tanya artinya.
Di mana tuh ini siapa ya? Oke, ada yang tanya memuat yang memuat A dan B itu rotinya sebagai B apa enggak diperhitungkan support alat? Enggak, karena eh, gimana ya kak, roti iya, roti itu sebagai B karena dia tuh kayak sebagai aturan atau keputusan akhirnya. Jadi kalau misalkan beli minyak goreng dan telur bakal terbeli rotinya. Jadi nggak perlu dicari supportnya. Kalau pokoknya intinya kalau misalkan nih yang pakai nilai support itu cuman lift rasionya aja kayak gitu. Udah, ada yang mau ditanyain lagi? Permisi Firza, izin mau tanya. Mhm. Iya, Jadi itu yang di bagian lift ratio itu yang di bawah itu dikalikan dulu atau langsung dibagi dari atas yang 0,29 dibagi 0,43 kali Hmm. 0,71 atau 0,29 dibagi hasil perkalian dari 0,43 dikali 0,71. Oh yang dipermasalahin tuh yang dikali dulu atau dibagi dulu gitu. Hmm. Oke, Ya, berarti dikali dulu. ya bro. Benar. Kalau misalkan dikali dulu, iya, berarti dikali dulu. Oh iya, perhitungan salah ya. Berarti beda. Kalau di Excel sama yang aku cari beda sih. Tapi intinya, kalau setahu ya, dia ini dikali dulu baru dibagi. Jadi kan ini penggabungan ya. Itu pola sama keputusannya dikali, nanti baru dibagi sama support ketiga itemnya. Sebenarnya sama aja sih. Iya, nggak harus sih. Harusnya dikali dulu bisa, dikali dulu. Kayak gitu. Siapa tadi? Anda menjawab. Apakah ada yang jawab tadi siapa ya? Tadi siapa? Udah yang jawab belum? Ada yang mau tanya lagi nggak? Berarti dikali dulu. Iya, dikali dulu coba. Kalau dihitung dijadiin satu pun bisa. Ini kan maksudnya bedanya di sini. Benar? Siapa sih tadi? Tadi siapa yang nanya? Kalau dilihat ya, ini harusnya dikali dulu baru dibagi sama yang 0,29.
Kayak gitu. Iya, ada yang mau tanya lagi? Gak ada? Oke. Kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyain, aku balikin ke moderator, ke Mbak Selma. Oke, teman-teman, terima kasih ya Mas Firza sudah bantu untuk membahas soal UAS. Dari teman-teman juga makasih yang udah bertanya. Aku tutup aja. Nanti untuk recordannya juga bakal di-share sama teman-teman KBBI lainnya. Makasih ya teman-teman yang udah mau join. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Selma mau tanya dong, Boleh Selma. ya. Untuk jawaban dari yang tadi Mas Firzanya bakal dikirim nggak ya? Itu nanti coba ditanyakan ke Mas Firzanya bersedia nggak kalau jawabannya misalkan di-share? Nanti ku kirim langsung aja ya di grup teknis atau mau lewat perantara HM. Nanti bisa lewat aku aja ya Mas, kalau mau kirim Oke, jawaban. ya Oke, deh. berarti nanti jawabannya bakal di-share ya teman-teman sama recordannya juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ya udah Terima aku kasih ada. Selma. Oke, aku end ya teman-teman. Assalamualaikum.